Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta. Simak progres terbaru ini. Peta bidang dan daftar nominatif sudah diumumkan. Selamat jumpa semuanya, salam berkatku dan sehat selalu. Jalan Tol Jogja-Bawen yang mempunyai panjang 75,82 km terbagi ke dalam dua trase, yaitu trase yang berada di Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan trase yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Sedangkan dalam pembangunannya, Jalan Tol Jogja-Bawen dibagi menjadi 6 seksi berikut ini. Seksi pertama, Yogyakarta-Banyurejo, 8,25 km. Seksi 2, Banyurejo-Borobudur, 15,26 km. Seksi 3, Borobudur-Magelang, 8,08 km. Seksi 4, Magelang-Temanggung, 16,46 km. Seksi 5, Temanggung-Ambarawa, 22,56 km. Seksi 6, Ambarawa-Bawen, 5,21 km. Bagaimana progres terbaru sampai dengan bulan April 2021 ini? Mari kita simak videonya sampai selesai. Progres pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini memasuki tahapan pelaksanaan pengadaan tanah. Setelah Satgas A dan Satgas B melaksanakan proses inventarisasi dan identifikasi sejak bulan Februari 2021 untuk mendata dan pengukuran bidang tanah, pengukuran batas keliling, serta inventarisasi dan identifikasi objek pengadaan tanah dan pihak yang berhak. Maka selanjutnya hasil pendataan dan pengukuran di lapangan oleh tim pelaksana atau BPN dibuat peta bidang dan daftar nominatif. Peta bidang merupakan produk hasil pengukuran fisik bidang-bidang tanah di lapangan yang menggambarkan kondisi fisik bidang-bidang tanah mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah berdasarkan penunjukan batas oleh pemilik tanah atau yang dikuasakan. Daftar nominatif adalah daftar yang berisi hal-hal sebagai berikut: identifikasi pihak yang berhak, letak, luas, dan status atau jenis hak, luas dan jenis bangunan, jenis penggunaan, tanam, tumbuh, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, pembebanan hak atas tanah atau fidusia. Saat ini, peta bidang dan daftar nominatif telah diumumkan di kantor kecamatan atau Kapanewon, kantor desa atau kelurahan, dan lokasi pembangunan atau dusun. Pengumuman dilaksanakan selama 14 hari. Pengumuman peta bidang dan daftar nominatif bertujuan agar masyarakat dapat mencermati peta bidang dan daftar nominatif apakah sudah sesuai dengan pendataan atau belum. Misalnya, luasan tanah kurang, ada tanaman atau bangunan yang belum masuk, dan lain-lain. Jika ternyata data di peta bidang dan daftar nominatif belum sesuai, maka masyarakat dapat mengajukan keberatan kepada tim pelaksana BPN untuk dilakukan verifikasi dan perbaikan.
sini saya lihat di Kelurahan Margodadi, Kapanewon, Sayegan, ini untuk pengumuman peta bidang dan daftar nominatif ternyata sudah tertempel di sini tertanggal 28 April. Yang pertama Dusun Druju. Dusun Druju ini kemudian Dusun Kadipiro, kemudian Dusun Meranggen, semuanya terletak di Selokan Mataram. Tetapi untuk Dusun Druju ini melewati, agak keluar dari Selokan Mataram. Ini adalah peta bidang. Ini untuk Dusun Druju, peta bidangnya terdiri dari 2 lembar ya, dari 2 lembar. Ini lembar yang kedua, lembar yang pertama, kemudian Dusun Kadipiro, ini yang lembar pertama, kemudian lembar kedua ini terlihat di Selokan Mataram. Terus kemudian lembar yang ketiga ini, sedangkan ini di Dusun Meranggen. Ini yang lembar kedua. Ini yang lembar ketiga. Jadi peta bidang adalah merupakan peta batas-batas yang terkena untuk jalan tol Jogja-Mbawen. Ini adalah daftar nominatifnya ya. Untuk Dusun Druju ini terlihat ada Druju ada 44 daftar nominatif di sini. Lihat. Kemudian Dusun Kadipiro ini ada. Untuk Dusun Kadipiro ini ada 20 daftar nominatifnya. Di sini saya lihat termasuk sungai, jalan raya Nggodean Sayegan, Selokan Mataram dan jalan inspeksi, Selokan Mataram dan jalan inspeksi. Jadi tidak hanya hak milik perorangan tetapi juga termasuk fasilitas umum ya. Kemudian untuk yang Dusun Meranggen ini ada Dusun Meranggen, ini cukup banyak ini kelihatannya ini yang
Jadi untuk Dusun Meranggen ada 35 daftar nominatif. Di sini cukup banyak ya, yang terbanyak karena di sini ada SMK 17 Sayegan. Ini cukup banyak yang terdampak, ini SMK 17 Sayegan ini. Kemudian juga ada yang gereja Paroki Santo Yosef, ini juga terkena ini. Jadi sampai dengan saat ini untuk di Kelurahan Margodadi pengumuman daftar nominatif dan peta bidang sudah ada sejak tanggal 28 April. Ini di Kelurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan. Di sini juga saya lihat pengumuman daftar nominatif dan peta bidang sudah tertempel ya, sudah ditempelkan. Ini. Saat ini saya berada di Kecamatan Sayegan atau Kapanewon Sayegan. Di sini saya lihat peta bidang dan daftar nominatif sudah diumumkan atau ditempel ya. Mari kita cek ya. Ini untuk Kelurahan Margodadi Dusun Druju, Kelurahan Margodadi Dusun Kadipiro, Kelurahan Margomulyo Dusun Jamblangan. Ini Kelurahan Margodadi Dusun Meranggen. Untuk Dusun Jamblangan ada 142 daftar nominatif. Termasuk fasilitas umum. Ngajengi, ngajengi. Oke. Ini di Kapanewon Sayegan ya ini. Jadi dengan pengumuman daftar nominatif dan peta bidang ini diharapkan masyarakat untuk dapat mencermati daftar nominatif dan peta bidang, apakah ada hal yang tidak sesuai atau tidak pas. Ini jadi nanti dapat disampaikan kepada ketua tim pelaksana atau BPN. Karena ini pengumuman peta bidang ini sangat penting sekali dicermati oleh masyarakat supaya nanti ketika sudah jadi final ini tidak dapat dirubah-rubah. Ini nanti monggo masyarakat untuk dapat mencermati peta bidang dan daftar nominatif yang sudah diumumkan sejak tanggal 28 April
2021 ini. Baik di Kapanewon, di Kalurahan ataupun di lokasi pekerjaan atau dusun. Di Kalurahan Tambak Rejo ini belum ada ya. Yang daftar nominatif belum ada ya Mas ya? Daftar nominatif jalan tol. Oh belum? Belum ada ya? Belum. Ini belum nunggu. Masih nganu ya. Masih nunggu. Soalnya di Margomulya kan sudah ada. Oh sini belum. Yang Tambak Rejo, Sumberrejo sama Banyurejo belum. Oh iya. Matur nuwun informasinya. Di Kalurahan Tambak Rejo ini saya cek belum ada papan pengumuman daftar nominatif dan peta bidang ya. Di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, Kabupaten Sleman, ini saya belum ada tertempel daftar pengumuman daftar nominatif dan peta bidang. Jadi di Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, daftar nominatif dan peta bidang belum diumumkan. Setelah saya telusuri di beberapa kalurahan, tadi termasuk Kalurahan Margodadi dan Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Sayegan, ini ternyata sudah diumumkan daftar nominatif dan peta bidang. Sedangkan saya ngecek di Kalurahan Tambak Rejo, Kapanewon Tempel, sampai dengan saat ini belum ada daftar nominatif dan peta bidang yang diumumkan. Informasinya dari Kalurahan Tambak Rejo tadi, di Kalurahan Sumberrejo dan Kalurahan Banyurejo juga belum ada pengumuman daftar nominatif dan peta bidang. Untuk Kalurahan Margokanton, Kapanewon Sayegan, informasinya juga belum ada pengumuman daftar nominatif dan peta bidang. Sedangkan untuk Kalurahan Tirtoadi, Kapanewon Melati, ini saya cek di Kalurahan juga belum ada daftar nominatif dan peta bidang yang ditempel, sehingga baru ada 2 kalurahan yang sudah mengumumkan peta bidang dan daftar nominatif. Saya kira nanti kalurahan dari 7 kalurahan, 5 kalurahan lainnya menyusul setelah Lebaran. Dengan demikian dapat kita pastikan bahwa untuk pembayaran dan pelepasan ganti kerugian tanah untuk jalan tol Jogja-Mbawen berarti mundur dari jadwal yang direncanakan bulan Mei, dipastikan akan mundur. Melihat pengumuman peta bidang dan daftar nominatif baru diumumkan pada akhir April 2021 ini, maka dapat dipastikan proses pembayaran yang akan dilaksanakan di bulan Mei 2021 di Kelurahan Tirtoadi, Margodadi, Tambak Rejo, dan Banyurejo belum dapat dilaksanakan alias mundur dari jadwal karena masih ada proses verifikasi jika ada keberatan dari masyarakat, penilaian besarnya ganti kerugian oleh appraisal selamat waktu 30 hari kerja, musyawarah bentuk ganti kerugian,
dan validasi dokumen oleh LMAN, baru pembayaran dan pelepasan. Dengan demikian, masyarakat harus bersabar untuk dapat menerima ganti untung jalan tol Jogja-Bawen ini. Demikian gambaran progres terbaru pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol Jogja-Bawen sampai dengan akhir April 2021 ini. Semoga proses musyawarah bentuk ganti kerugian dan pembayaran dapat segera dilaksanakan sehingga masyarakat merasa plong dan semuanya dapat berjalan lancar serta tidak ada halangan yang berarti. Terima kasih.